Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, pada video ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini adalah merupakan informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer sehubungan dengan pengangkatan Bapak Ibu honorer non-ASN menjadi aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes bila RUU ASN telah disahkan menjadi undang-undang ASN yang sah dan resmi di tanah air. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa ini perbedaannya? Status honorer, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang wajib atau jadi prioritas pengangkatan jadi ASN. Ikuti terus informasinya, jangan ketinggalan, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Apa perbedaan tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menurut revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara? Ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan tenaga honorer, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak menurut revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Perbedaan 4 jenis pegawai di atas harus dipahami karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah berdasarkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana diketahui, salah satu pembahasan penting dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah pengangkatan tenaga honorer, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, sebelum hal ini atau sebelum pengangkatan tenaga honorer ini atau ke semua komponen yang dianggap honorer di sini dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil tanpa tes, maka sebaiknya Bapak Ibu harus mengetahui kira-kira apa definisi ya keberadaan Bapak Ibu sebagai honorer, tenaga tidak tetap atau pegawai tetap non pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak. Dalam pasal 131A revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa tenaga honorer, pegawai tetap non pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak yang memenuhi syarat maka wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui proses atau tanpa melalui tahapan seleksi tes. Tenaga honorer, pegawai tetap non pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak tersebut nantinya akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil melalui seleksi verifikasi dan validasi saja. Ingat Bapak Ibu ya, katanya tanpa seleksi tes tetapi seleksi verifikasi dan validasi saja. Nah, bagaimana ini yang disebut dengan verifikasi dan validasi? Sehubungan dengan informasi yang sudah beredar sebelumnya melalui channel ini juga, bahkan juga ada dari sumber lain, yang disebut dengan verifikasi dan validasi ini adalah verifikasi dan validasi SK pengangkatan Bapak Ibu honorer sejak awal hingga nantinya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Seterusnya, persyaratan tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bisa diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil ini antara lain pertama, bekerja terus-menerus. Nah, sehubungan dengan poin pertama bekerja terus-menerus, Bapak Ibu ingat satu hal. Misalnya tenaga kontrak atau honorer yang sifatnya bertahap. Misalnya masa kontrak 1 tahun terus diperpanjang hingga beberapa tahun, maka semua SK pengangkatan atau semua surat keputusan pengangkatan Bapak Ibu sebagai honorer itu wajib diverifikasi dan divalidasi. Kemudian,
Poin yang kedua, diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Nah, dengan poin kedua Bapak Ibu, maka Bapak Ibu silakan melakukan pengecekan terhadap surat keputusan atau SK pengangkatan awalnya. Apabila sesuai dengan syarat ini sampai dengan atau SK-nya terbit sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, maka Bapak Ibu ya termasuk dalam hal pengangkatan tanpa tes ini. Ketiga, memenuhi kualifikasi batas usia sesuai ketentuan. Nah, di sini lalu apa perbedaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak? Berikut penjelasannya masing-masing. Yang pertama, tenaga honorer. Yang disebut tenaga honorer adalah honorer yang melaksanakan tugas meliputi kategori 1 dan kategori 2. Tenaga honorer yang dimaksud dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara meliputi tenaga honorer kategori 1 dan kategori 2. Kemudian, satu hal penjelasan di sini, kalau ya di sana sini banyak yang mengatakan sudah tidak ada lagi kategori 1, hanya kategori 2. Tetapi itulah definisinya yang disebut dengan tenaga honorer, yaitu tenaga honorer kategori 1 dan kategori 2. Kalau mungkin kategori 1 sudah tidak ada lagi, maka kategori 2 masih tetap ada. Seterusnya, tenaga honorer kategori 1 adalah honorer yang penghasilannya dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dengan kriteria diangkat oleh pejabat berwenang di instansi pemerintah. Honorer kategori 1 memiliki masa kerja paling sedikit 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005. Dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus. Ingat catatannya Bapak Ibu, jika masih ada kategori 1. Usia paling rendah tenaga honorer kategori 1 adalah 19 tahun dan maksimal 46 tahun pada 1 Januari 2006. Adapun tenaga honorer kategori 2 adalah honorer yang hampir sama dengan tenaga honorer kategori 1. Hanya saja penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN maupun APBD. Sumber honorer atau sumber gaji atau ya pembiayaan daripada kategori 2 tidak dari APBN dan tidak dari APBD. Itulah definisi kategori 2. Yang kedua yaitu pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap adalah pegawai dengan keahlian tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam waktu tertentu secara terus-menerus. Pegawai tidak tetap ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik. 3. Pegawai tetap non-pegawai negeri sipil. Pegawai tetap non-pegawai negeri sipil adalah pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap pada instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri, dan lembaga negara. Pegawai tetap non-pegawai negeri sipil diangkat berdasarkan SK pengangkatan dari pejabat pembina kepegawaian lembaga tersebut secara terus-menerus. Itulah yang dikategorikan sebagai pegawai tetap non-pegawai negeri sipil. Jadi ini agak beda dengan honorer, beda dengan tenaga kontrak, dan pegawai tidak tetap. Yang keempat adalah tenaga kontrak. Tenaga kontrak adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri, dan lembaga negara dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu minimal tenaga kontrak yakni 10 bulan dalam satu kali masa kontrak dengan perjanjian kerja. Jadi bukan hanya berarti sudah bekerja 10 bulan saja Bapak Ibu ya, tetapi sekali masa kontrak bekerja minimal 10 bulan. Misalnya dalam satu masa kontrak 1 tahun, maka melaksanakan tugas minimal 10 bulan dalam masa kontrak tersebut dan terus-menerus. Sumber anggaran tenaga kontrak dibiayai oleh APBN dan APBD. Demikian perbedaan antara tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang telah dijabarkan tadinya sesuai dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam hal pengangkatan honorer ini menjadi ASN pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.